Beri hormat. Bagi anak-anak, silakan duduk kembali. Dan anak, sebelum kalian belajar, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa, ya. Untuk anak-anak dipersilakan untuk berdiri. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Anak-anak, adakah anak yang tidak masuk atau tidak hadir hari ini? Ada berapa orang? Dua orang. Kenapa tidak masuk? Indra Dharma izin. Nah, baiklah anak-anak, setelah ibu tadi menanyakan mengenai kehadiran kalian. Nah, sekarang di awal pembelajaran, ibu akan menampilkan sebuah objek gambar. Ya, silakan diperhatikan objek gambar yang ibu tampilkan. Nah, anak-anak tolong diamati, dicermati, kalian bisa menyebutkan apa saja yang ada pada gambar tersebut atau aktivitas apa saja yang ada pada objek gambar. Ayo, siapa yang bisa? Ya, Sinta. Ada sekelompok orang. Ada sekelompok orang. Ya, benar, ada sekelompok orang. Lebih dari ya. Rahari, ada apa pada objek gambar tersebut? Gambar tersebut terdapat ada beberapa orang yang sedang membawa barang belanjaannya. Ada beberapa orang yang sedang membawa barang belanjaannya, yaitu ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran hari ini, di mana tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Cuma satu, ya. Nanti siapa tahu ada dari anak-anak yang membalas pantun dari itu, ya, berupa pantun motivasi, ya. Nah, bunyi pantunnya adalah ini pantun motivasi. Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus Ke sawah di jalan ketemu Pak Camat. Pendidikan bukan cuma cari ijazah, tapi cari ilmu yang bermanfaat. ya, tepuk tangan. Nah, setelah ibu memberikan sebuah pantun, tambah semangat belajarnya, ya. Nah, kemudian di awal pembelajaran di kedua, ibu ingin mengetahui tingkat kemampuan kalian terhadap materi atau terkait materi yang akan anak-anak pelajari. Ibu akan memberikan sebuah pretest, ya. Pretest itu nanti linknya ibu bagikan lewat WA grup kelasnya, ya. Nah, sekarang silakan dikeluarkan dulu handphonenya. Kelas, silakan kalian isi atau jawab soal dari link tersebut. Buatnya secara pelan-pelan saja, ya, biar hasilnya juga bisa, kan? Sudah, ya. Pelan-pelan saja. Terima kasih anak-anak sudah mengisi soal pretest. Nah, sekarang tolong HP-nya dimasukkan dulu, ya. Masukkan dulu. Ya, baiklah, tadi kalian sudah mengerjakan soal-soal pretest. Nah, sekarang kita mulai ke kegiatan belajar. Nah, di sini ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran, dan ibu yakin kalian juga sudah belajar di rumah dengan buku yang sudah diperoleh, ya. Sudah belajar, kan? Nah, ini merupakan tambahan video pembelajaran mengenai manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi yang bermoral. Dengan mencari nafkah, mereka dapat membiayai dan mengikuti dalam kehidupan hidupnya. Karena manusia Sudah menyimak
video pembelajaran yang Ibu tayangkan tujuannya adalah agar kalian nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu berikan. Ya, nah sekarang Ibu akan membagi kelompok. Ya, sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Silahkan sekarang kalian mencari kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Sekarang Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik. Ya, nanti petunjuk pengerjaannya silakan kalian berdiskusi dengan temannya dulu. Ya, kemudian silakan isi lembar kerja peserta didik. Ya. Tersebut dibagikan dulu, silakan Anda nanti bekerja berkelompok. Ya. Ya. Siapa yang akan membawakan atau membacakan, kemudian siapa yang akan menanggapi, yang harus semua dapat tugas. Ya, maka ini tugas kelompok. Ya, anak-anak, apakah semua kelompok sudah menyelesaikan tugas? Sudah. KPD sudah diisi semua ya? Sudah. Kemudian sudah dibagi nanti siapa yang menyajikan hasil diskusi kalian dengan mempresentasikannya ke depan. Siap ya? Siap. Baiklah, kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan ke depan ya. Sekarang soal dan jawab. Soal pertama akan dibacakan oleh Lita. Soal yang pertama, contoh manusia sebagai makhluk sosial adalah. Jawaban akan dibacakan oleh Andri. Jadi jawabannya adalah ada sekelompok orang yang sedang bergotong royong. 2. Ada komunikasi antara satu dengan orang yang lain. 3. Saling tolong menolong sesama makhluk sosial. Jadi pertanyaan kedua akan dibacakan oleh Nova Mulyantawan. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral adalah, akan dijawab oleh Mahdi. Jadi jawabannya 1. Cenderung melakukan tindakan ekonomi. Kemudian jawaban dari kelompok kita. Sebelumnya ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya? Silakan kelompok 2. Yang ingin saya tanyakan, apa maksud melakukan tindakan ekonomi atas dasar kepentingan menjawab? Jadi maksud dari melakukan tindakan ekonomi atas dasar kepentingan sendiri adalah usaha yang dilakukan manusia berdasarkan pada pilihan-pilihan yang menentukan. Dapat diterima jawaban dari kelompok 1. Ya. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang ingin menyampaikan pendapatnya atau ingin menambahkan. Silakan. Tidak ada? Jadi jawabannya adalah 1. Adanya pembagian tugas dalam kegiatan bergotong royong tersebut. 2. Adanya kerjasama yang baik dalam kegiatan gotong royong. 3. Adanya interaksi sosial dalam hubungan dengan manusia lain. 4. Saling berhubungan dengan terkaitannya dengan lingkungan tempat tinggalnya. Baik, pertanyaan kedua akan dibacakan oleh Cynthia. Pertanyaan kedua, ciri manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Jawabannya dibacakan dengan
Baik, jawaban nomor 2. 1. Melakukan aktivitas untuk mendapatkan penghasilan dengan cara yang jujur. 2. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tanpa merugikan orang lain. 3. Cenderung melakukan tindakan ekonomi atas dasar kepentingan pribadi. 4. Melakukan tindakan rasional. Sekian presentasi singkat yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan mohon diuntaikan. Silakan anak-anak kelompok lain, ada yang ingin menyatakan pendapatnya atau ingin menambahkan, silakan. Ya, dari kelompok. Ya, dari kelompok 3 ya. Ya, silakan. Baik, perkenalkan saya Frank Ceria akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Mengapa untuk mendapatkan penghasilan dilakukan dengan aktivitas yang jujur? Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3. Saya akan mendiskusikan dengan kelompok saya terlebih dahulu. Saya sudah mendapatkan jawabannya. Jawaban pertanyaan dari kelompok 3 adalah 1. Manusia dapat memenuhi kebutuhannya dengan melakukan cara yang jujur. 2. Seseorang yang selalu bekerja keras dapat memenuhi kebutuhannya. 3. Memilih suatu kegiatan atau aktivitas yang paling dekat dengan pencapaian tujuan yang diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan atau memberikan pertanyaan? Silakan kepada kelompok lain. Kalau ada yang menanggapi, ya dari kelompok 4. Silakan. Ya, terima kasih waktunya. Perkenalkan nama saya Dewa Budi Ada dan diterima perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin memberikan satu pertanyaan. Mengapa kegiatan gotong royong dapat meningkatkan kebersamaan? Ya, Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Karena saat kita bergotong royong, kita dapat bersama-sama, maka akan tercipta suatu hubungan yang erat, saling menghargai antara sesama anggota masyarakat. Bisa diterima jawabannya? bisa diterima? Bisa. Dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Tidak? Tidak. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kepada anak-anak kelompok 3, dipersilakan kembali ke tempat duduk. Jawaban akan dibacakan oleh Bibi. Jawabannya adalah, pertama, dalam kegiatan bergotong royong tersebut tidak hanya dilakukan 1-2 orang. Kedua, bergotong royong membersihkan lingkungan, dan yang ketiga, adanya interaksi atau berbicara satu sama lain. Soal nomor 2 akan dibacakan oleh Putri. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral adalah: Yang pertama, tindakan pemenuhan kebutuhannya fokus pada pemenuhan kebutuhan diri sendiri. Yang kedua, manusia dalam memenuhi kebutuhannya tanpa merugikan orang lain. Yang ketiga, cenderung melakukan tindakan ekonomi atas dasar kepentingan sendiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan kepada kelompok lain. Mohon kalau ada yang ditanyakan atau menambahkan, itu persilakan. Atau ingin menambahkan jawaban dari kelompok. Jadi, yang nomor pertama itu contoh manusia sebagai makhluk hidup, makhluk sosial. Penjelasannya mungkin bisa dikatakan sering hubungan dan keterkaitannya dengan
Bisa ditambahkan. Ya, diterima masukan dari kelompok 2. Terima kasih Kaila atas masukannya untuk kelompok 4. Ya. Dari kelompok lain ada? Tidak ada? Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Terima kasih anak-anak kelompok 4, silakan kembali ke tempat duduknya ya. Baik, dilanjutkan oleh dan dibacakan nomor 2 oleh Arya. Nomor 2. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk yang bermoral. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk yang bermoral adalah: 1. Dalam tindakannya untuk memenuhi kebutuhan selalu mempertimbangkan faktor moral. 2. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tanpa merugikan orang lain. Baik, apakah dari teman-teman semua ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan dari kelompok 6 ya. Apa maksudnya dalam memenuhi kebutuhan selalu mempertimbangkan faktor atau nilai moral? Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok untuk diskusikan dulu. Baik, sebelumnya kami diskusikan terlebih dahulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Jawabannya adalah pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan cara yang bisa dipertanggungjawabkan. Apakah jawaban saya bisa diterima? Bagaimana kelompok 6? Atas jawaban dari temannya, apakah bisa diterima? Ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Yang presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan dari kelompok lain, apakah ada tanggapan? Ya, dari kelompok 5. Ya, silakan. Ya, silakan. Saya mewakili kelompok 5 akan memberikan masukan atau tambahan tentang pengertian manusia sebagai makhluk ekonomi. Sebagai makhluk ekonomi, manusia juga memiliki akal dan pikiran untuk menciptakan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Ya, itu masukan dari kelompok 5. Bagaimana anak-anak di kelompok 6? Bisa menerima atau hasil diskusi dari kelompok 6? Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Kalian sudah dapat membacakan atau mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan cukup baik. Nah, ke depannya Ibu tetap ingatkan, kalau ada teman yang presentasi, tolong diperhatikan dan juga berikan masukan atau berikan tanggapannya ya, biar diskusi kita lebih ramai, lebih hidup lagi ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, kemudian Ibu hanya tadi mengevaluasi jawaban kalian itu sudah semua Ibu anggap sudah bagus ya. Ibu hanya menekankan saja, hanya menguatkan saja apa yang ada pada tayangan atau yang ada pada lembar kerja peserta didik tersebut. Berdasarkan tayangan video, semua kelompok sudah dapat mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik dan tetap semangat ya. Nah, di tahap ini Ibu hanya sekedar menguatkan saja, dari hasil kalian itu sudah semua bagus ya. Nah, apa yang ada pada pembelajaran yang Ibu tayangkan tadi, di sana kelihatan atau disebutkan contoh manusia sebagai makhluk sosial ya, contoh sebagai makhluk sosial kan ya, KPD-nya ya. Contohnya apa? Contohnya apa? Adanya interaksi antara satu orang dengan orang yang lain dalam satu kelompok. Kemudian adanya komunikasi antara
orang-orang yang ada di dalam suatu kelompok, dan kemudian adanya tujuan mungkin yang ingin dicapai dengan melakukan tindakan gotong royong untuk membersihkan lingkungan tempat tinggalnya. Ya, nah itu contoh dari manusia sebagai makhluk sosial. Nah yang kedua, soal yang kedua yaitu ciri-ciri dari manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Nah, yang pertama itu manusia di dalam memenuhi kebutuhannya dengan melakukan aktivitas sehingga mendapatkan penghasilan. Nah, penghasilan yang didapatkan itu didapatkan dengan cara yang jujur, sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, tidak melakukan hal-hal yang negatif, artinya mendapatkan penghasilan tersebut dengan cara menipu. Kemudian disebutkan di sana ada korupsi, ya, atau hal-hal negatif yang lainnya. Ya, Ibu hanya menguatkan saja, hanya menambahkan dari hasil diskusi masing-masing kelompok. Sudah bagus ya hasil diskusi yang kalian buat ke kelompok, dan Ibu tadi lihat kalian sudah bekerja sama di dalam kelompok itu, sudah semua saling membagi tugas. Ya, itu yang Ibu mau, karena ini hasil kelompok, tidak hanya dikerjakan oleh satu orang saja. Ya. Dan terima kasih lagi sekali kepada anak-anak. Berarti anak-anak sudah memperhatikan atau menyimak apa yang ditayangkan dalam video tadi, ya. Ya, dan sekarang setelah selesai berdiskusi, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini tentang materi manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari tadi? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, Kaila. Di sana ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama apa? Yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua adalah manusia sebagai makhluk ekonomi dan moral. Kalau makhluk sosial itu artinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dalam memenuhi kebutuhannya dia tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, kemudian sebagai makhluk sosial, manusia juga perlu berinteraksi ya dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain. Itu yang disebut dengan makhluk sosial. Ciri-cirinya sudah kalian sebutkan tadi. Contohnya juga sudah, ya. Yang kedua yang Ibu simpulkan itu manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Artinya di dalam pemenuhan kebutuhannya itu dilakukan dengan cara-cara yang jujur, sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat atau sesuai dengan aturan-aturan, dan tidak merugikan orang lain. Karena kan ada dia mendapatkan penghasilan dengan cara merugikan orang lain, misalnya dengan menipu, ya, dia mencuri, ya, itu bukan mencerminkan manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Nah, kira-kira itu yang dapat Ibu simpulkan dari pembelajaran hari ini, ya. Nah, sebagai langkah selanjutnya, tadi kalian sudah di awal pembelajaran kalian sudah mengerjakan soal-soal pretest, ya. Sekarang Ibu ingin mengetahui setelah kalian belajar nih, setelah kalian belajar, Ibu ingin mengetahui kalian dengan memberikan post test. Link sudah Ibu bagikan di grup WA, grup kelasnya. Silakan dikeluarkan di HP-nya. Ya, silakan anak-anak dibuka ini, kemudian diisi linknya. Tujuannya Ibu ingin mengetahui setelah kalian belajar itu bagaimana hasil yang kalian capai, ya.
Saingan ini biasanya cepat, ya. Sudah semua, silakan kalian nanti lihat skornya ya. Apakah ada perubahan dari present ke post test itu? Pasti ada perubahan ya. Ya. Sudah semua? Sudah. Nah sekarang masukkan lagi HP-nya dalam pelajaran hari ini. Apakah sedih ataukah bahagia? Ya? Berarti kalian sudah menyimak dan mengerti apa yang Ibu tadi tayangkan melalui video, kemudian melalui penjelasan dan diskusi. Berarti senang semua ya? Terima kasih. Nah, Ibu sekedar info untuk pelajaran selanjutnya, nanti kalian silahkan pelajari mengenai sosialisasi. Ya, silahkan nanti belajar di rumah. Terima kasih untuk hari ini. Mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa dan anak-anak Ibu persilakan untuk berdiri. Sebelum melakukan istirahat, alangkah baiknya kita berdoa kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan anak.